suaminya. Oh iya. Memang lagi ramai ya. Ini angkanya cukup fantastis, 271 kalau nggak salah Pak. Ya. Itu kan Kejaksaan Agung ya, dalam hal ini yang punya kewenangan untuk memeriksa perkara itu udah konferensi pers ya, kita naikkan jadi tersangka, berarti dua alat bukti pasti sudah dipenuhi. Nah terus keterkaitannya dengan Sandra Dewi kan tentunya kan. Ya. Jadi gini, kalau ada tindak pidana awal, korupsi dan sebagainya, kan nanti bisa dinaikkan ada tindak pidana lainnya atau yang dimaksud itu tata lewat atau pencucian uang. Nah, di situ ya kita lihat aja nanti penyidik kan punya kewenangan untuk memeriksa ke sana, ada caranya kemana. Nah, bisa jadi itu sifat pasif atau aktif si Sandra Dewinya ya, atau tidak ya itu nanti penyidik yang akan memeriksa perkara itu. Tapi itu bakal bisa ditarik semua aset-aset mereka atau gimana sih? Tentu. Jadi kalau memang terbukti ada dugaan aliran dana yang dihasilkan dari tindak pidana awalnya, itu bisa dilakukan untuk sita gitu ya. Sita aset-asetnya. Yang penting udah terbukti bahwa itu aliran dana itu dari yang tindak pidana korupsi tersebut. Dan pasti kan itu aliran dana juga mungkin bisa dibilang masuk juga ke istri dan dipakai oleh istri. Ini seperti apa sih Bang? Bakal kena panggilan juga nggak sih bakalan Sandra Dewinya? Biasanya kalau seperti itu penyidik itu yang punya kewenangan. Biasanya itu tetap dipanggil ya. Kalau memang diperlukan pasti akan dipanggil. Kalau istri itu kan orang yang terdekat kan, orang terdekat. Jadi nanti apakah dia bisa dikenakan itu kata pasif atau enggak ya nanti ya tinggal lihat pemeriksanya seperti apa. Dan kabarnya juga infonya udah jadi tersangka juga Mas. Siapa? Istrinya Mas. Karena aliran dana Mas. Saya belum terima ini. Kalau AM-nya sudah, tapi kalau istrinya belum. Mas, ini angkanya 270 miliar ya kisaran itu. Triliun. Maaf. Itu kalau dari sudut pandang hukum seperti apa Mas? Hukuman paling pantas apa Mas? Apa mungkin dimiskinkan atau ada hukuman lain? Kalau saya maunya ya kalau cuma miskinkan doang ya kurang efek jerah ya. Dulu perkara yang Senturi 6,1 T aja itu bisa gigir seluruh Indonesia loh. Ini kan 271 T. Kalau memang benar ini ya. Nah, ini berarti ya hukuman maksimal lah. Hukuman maksimal tetap pidana, tapi hukuman dimiskinannya tetap. Itu kan nanti melalui TPPU tadi. Apa maksimalnya seperti apa? Sesuai dengan pasal mungkin apa hukuman mati kemungkinan seperti itu? Ya. Kalau ini kan orang pro kontra ya masalah hukuman mati masih ya. Kalau saya yang penting maksimal ya sesuai aja undang-undang yang ada kita pakai, hukum positif yang ada kita pakai ya kita gunakan maksimal. Karena itu angka yang sangat fantastis tentunya. Mas, si Harvey sendiri kan punya aset di luar negeri, rumah, mobil dan segalanya. Ini bakal ikut jadi pemeriksaan juga nggak sih aset-aset dia sendiri yang di luar negeri? Oh tentu, memang kalau tindak pidana pencucian uang itu kan dia cara mengolah biar itu harta itu seolah-olah itu bukan tindak pidana atau sah atau legal, yang ilegal menjadi legal itu kan banyak trik ya. Misalkan itu dibelanjakan dengan atas nama lain, digeser ke luar negeri dan sebagainya, atau dihibahkan kemana, itu banyak permainan situ. Tapi saya yakin penyidik itu dia punya kemampuan untuk melacak ke arah sana. Nanti kan dilibatkan PPATK dan sebagainya. Instrumen-instrumen penegak hukum pasti akan dilibatkan. Itu sih menurut saya.